Oke. Ini pasti senang nanti pemirsa yang punya warung, punya usaha apa, ini pasti senang ini dengar ini. Iya. Dan tapi yang terpenting kalau Om, misalnya nanti dipraktekkan, biasanya kerasanya itu berapa lama? 1 minggu, 1 bulan? biasanya tuh 2 harian tuh terasa. 2 hari? Biasanya pandan yang paling sering cepet itu. Oh. Yang pandan. Karena kan orang kan pandan nggak perlu berdoa, nggak perlu apa, dia cuma pakai pandan itu aja. Airnya tapi air sumur ya Om? Air sumur? Iya, air sumur. Itu agak susah juga kalau yang di kota itu. Iya. Karena kan pakainya kan pam semua. Iya, nggak bisa, itu ada kaporitnya. Oh gitu. Iya, air sumur. Oke. Oke, saya lanjut ini pertanyaan dari pemirsa ini. Tanya Budi, saya mau tanya ini, gimana cara kerjanya susuk sama pelet? Cuman itu, gimana ini? Oke. Kalau susuk itu dia cara kerjanya tuh biasanya di susuknya tuh udah dibacain mantra yang dimasukin goib ke dalam susuknya. Baru susuk itu dimasukin berupa emas atau intan, dimasukin ke tempat itu. Jadi itu sama kayak masukin goib ke badan aja itu. Susuk itu. Berarti misalnya ada goibnya itu masuk ke orangnya? Iyalah, kan rumahnya itu susuknya tuh. Oh gitu ya. Susuknya tuh rumahnya, jadi dimasukin tuh ya goibnya ada di badan. Makanya kalau orang ada susuknya pasti ada goibnya. Nah, terus untuk pelet ya. Jadi pelet tuh Om, jadi itu canggih lagi. Kebanyakan pelet yang digunakan itu menggunakan bantuan goib. Kebanyakan pelet atau mantra, roh mantra. Dulu waktu saya ngegembel keliling Indonesia, saya kan bareng, boleh nyebut nama ya? Boleh. Saya bareng Mbah Gimbal, The Master. Waktu kami ngegembel ke Indonesia, Mbah Gimbal itu sering kalau kita jalan tuh misalnya melet orang gitu, nah. Jadi ilmu peletnya canggih tuh, dengan pandangan mata lengket langsung perempuan tuh. Saya lihat sendiri. Yang penting dia tegur orang itu. Halo, mau kemana? Masuk udah orang itu. Kalau orang tuh nggak jawab, nggak masuk. Itu menggunakan kekuatan pikiran sama... Nggak, dia ada baca mantra. Oh, baca mantra? Iya. Jadi roh ilmunya masuk di saat orang itu nyapa dia balik. Tapi kalau pelet yang lebih bagus lagi, yang dari nenek saya, ya nenek angkat saya. Jadi dia tuh salah satu penerus dari ajian jaran goyang. Jadi dulu tuh dia bilang, sudahlah pelajarilah, warisin ilmu ini. Saya bilang, saya nggak mau nek, saya kan masa jaran goyang lu gimana. Jadi kalau nenek ngajarin tuh beda lagi, luar biasa itu. Kita coba dulu ke ayam. Nanti saya bacakan mantranya untuk ayamnya, nanti kita lihat hasilnya. Ayam itu ngikutin aku nggak selama 1 bulan. Nanti ayamnya ngitil di kemana, itu baru nanti paten. Itu ngeri ya. Ngeri. Itu dari Jawa Barat itu. Berarti sebenarnya untuk dapat cewek itu ya gampang ya, kalau bisa punya ilmu itu. Kalau zaman sekolah dulu saya diajarin pelet merica, mungkin pasti tahu. Pelet merica, nanti merica diambil, dimakan di mulut. Tapi yang beredar di Sumatera mantranya berbeda dengan yang di Jawa. Jadi makan, habis itu baru dibacain ya Roma, ya Romi, titik-titik, gitu, manisi titik-titik, ya Roma, ya Romi, titik-titik, gitu. Nah, itu dibacain terus, nanti orang tuh terpengaruh. Tapi pelet yang paling berbahaya itu pakai sukma. Kayak apa itu? Jadi gini, orangnya, fotonya, kita masuk ke sukmanya, tembung ke sukmanya. Kalau sukmanya bisa kita panggil, datang, baru kita ambil tali jodoh. Tarik tali jodoh dari langit, tarik, baru diikat di tangannya. Disatuin sama orang yang mau kita satuin sukmanya, diikat. Itu kita lakuin 1 hari, besok kita lakuin lagi, biasanya seminggu jadi. Tuh. Jadi pelet tuh itu nggak pakai nggak ada efeknya kalau yang pakai itu tadi, sukma tadi? Efek yang berbahaya itu tidak ada, tapi karma aja. Karma buruk? Maksa loh itu. Oh. Iya.
termasuk pemaksaan. Iya, pemaksaan lah itu. Kebanyakan kan itu orang pakai pelet itu kan orang yang memang nggak diterima. Iya, yang ditolak. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tali jodoh tuh untuk ngikat keluarga juga sebenarnya lebih erat gitu nah. Kalau misalnya kan ada kasus yang mau cerai, kan pasti ada kan klien yang kayak gitu kan, itu bisa pakai kayak itu. Bisa, tapi saya biasanya nggak mau, karena kalau orang dukun lain pasti mau, karena kan tuh masuk jodoh, masuk dalam karma. Masuk dalam karma juga. Tapi kan bantu biar harmonis kan, biar utuh rumah tangganya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih kenapa terjadi perceraian nih. Perceraian itu bisa terjadi karena mereka bukan jodoh, tapi memaksakan jodoh. Jadi banyak orang bilang jodoh itu tangan Tuhan. Iya. Salah. Jodohmu tuh kamu sendiri yang pilih. Kenapa jangan bawa-bawa Tuhan? Contohnya, kalau jodoh tangan Tuhan, setelah pernikahan tiba-tiba terjadi suaminya selingkuh, dibunuhlah sama istrinya. Masa Gusti Allah kasih begitu? Kan nggak mungkin. Karena jodoh itu dia yang mau. Berarti di tangan manusia. Iyalah, manusia sendiri yang milih yang siapa yang mau. Berarti kalau misalnya nanti nggak harmonis, sering bertengkar, terus cerai, itu berarti nggak tepat sih lihatnya. Kecuali cinta. Berarti dasarnya harus cinta ya. Cinta itu dari Gusti. Makanya saya didatengin orang yang sudah beristri, tapi jadi cinta sama cewek lain. Dia bilang, Kanjeng, saya itu cinta sama cewek itu. Saya nggak bisa nyalain Om, karena cinta itu bukan dari manusia, itu memang anugerah. Munculnya tiba-tiba ya, dari rasa ya. Jadi dia bilang, aku nih gimana ya, aku cinta sama dia. Nah, saya teliti, ternyata pernikahan awalnya tuh bukan cinta. Itulah yang jadi masalah. Aku agak takut ngomong karena disalahin saya nanti depan orang pernikahan dan lain-lain. Cinta itu yang murni dari Gusti. Orang nggak bisa nolak cinta itu, bisa muncul di saat yang tentuin. Berarti pernikahan sebelumnya bukan berlandaskan cinta. Berarti kasus-kasus perceraian itu awalnya jarang ya Pak? Jarang. Ada unsur mungkin lihat si lakinya kaya, ganteng gitu. Jadi sukanya tuh muncul dari yang apa yang dia lihat dulu berbeda. Tapi ada juga yang nurun dari karma leluhurnya. Makanya di Jawa tuh kalau nikah harus ada lihat bibit, bebek, dan bobot. Penyakit nurun. Yang kedua, kalau biasanya cerai-cerai nurun sampai ke bawah kalau nggak diputusin. Begitu. Kalau misalnya tukang kawin atas-atasnya, itu jangan marah nanti kalau nikah sama dia juga kawin tukang kawin. Jangan marah. Iya. Terus kalau Om mau lihat seperti apa anak itu ke depannya nanti, lihat ibunya. Apa yang ibunya, karakter ibunya akan masuk ke anak perempuan itu. Iya, setuju sih. Kok langsung setuju? Wah, pengalaman ini. Wah, enggak. Oke, saya lanjut. Sampai mana tadi? Langsung. Oke, Kanjeng Budi percaya akhirat. Termasuk nanti ketika manusia itu meninggal ada siksa kubur. Kalau siksa kubur ada, benar ada. Saya sering lihat. Sering lihat. Iya. Itu memang gimana sih ceritanya? Itu apa seperti yang digambarkan para ustadz, para kiai atau gimana? Apa beda? Karena kalau melihat dari cerita beberapa orang yang pernah mati suri, itu ketika mereka di sana, di dalam tanda kutip itu tidak menakutkan, bahkan semuanya indah gitu. Karena itu mati suri, bukan mati beneran. Mati suri itu beda kadarnya. Itu seperti perjalanan aja, sukma keluar atau perjalanan rohnya keluar. Beda dengan mati beneran. Kanjeng Budi pernah menyaksikan, melihat disiksa itu? Jadi gini, waktu saya diajarkan agama, saya masuklah ke dalam doktrin agama. Habis itu saya mau tahu beneran nggak sih yang agama itu bilang. Ternyata waktu saya main-main ke kuburan, saya coba
Jadi gara-gara inilah saya tuh bisa manggil arwah gitu nah. Gara-gara itu. Makanya sampai kadang-kadang keraton saya diperbantukan untuk manggil arwah karena itu. Jadi saya tenangin diri, saya lihat di alam kubur itu seperti apa. Ternyata benar. Aku dengar suara, tolong sakit. Saya ke sana, saya lihat, ternyata di bawah kubur tuh dia disiksa. Ada sosok yang menyiksa. Iya, malaikat yang berwarna hitam sama abu-abu. Itu bukan malaikat jahat ya, malaikat petugas. Itu petugas dari Gusti langsung. Saya ucapin assalamualaikum wahai goib. Mau nanya malaikat, ada apa yang terjadi kepada orang ini? Malaikat bilang, dia melakukan kesalahan terakhir sebelum meninggal. Jadi sisa kubur itu adalah kesalahan terakhir sebelum mati. Kesalahan terakhir? Iya, tapi nanti hukuman besar ada. Itu hanya kesalahan terakhir aja, bonus gitu nah. Kalau dia tidak disiksa di dunia, sakit yang bertahun di atas 3 tahun, dia lolos itu nanti. Saya lihat orang-orang yang tersiksa 5 tahunan sakit di itu dari sisa kubur itu aman kuburannya. Jadi saya tuh sering lihat kuburnya kosong atau enggak. Kalau ada yang siksa di bawah. Kalau kosong. Barusan kan penyebuti ngomong itu kesalahan terakhir. Bagaimana ketika dia masa mudanya sering melakukan kesalahan besar, gitu ya, bajing, nakal, gak karuan. Terus gimana? Apakah tetap prosesnya nanti kayak itu gitu? Yang kesalahan nanti yang penghukuman berbareng nanti sidang terakhir. Kalau ini kan hanya kesalahan terakhir pas dia mau meninggal aja, ini masih bisa dipilihin, maksudnya bisa ditembung untuk minta ampun soalnya yang terakhir ini. Jadi lama enggaknya itu tergantung keluarga, anak sama istri untuk nembung. Nanti dia panggil orang yang bisa, tanya bagaimana caranya, nanti kita lakukan misalnya acara pengajiannya atau apa, nanti bisa diampuni kalau yang itu.